Apapun masalahmu, apapun keadaanmu hari ini, sudah selesai. Apapun penyakit yang kau hadapi, sudah selesai. Siapapun musuh yang menghadapi engkau, sudah selesai. Di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Maka setiap kali iblis mengintimidasi saudara, mendakwa saudara, ingatkan perkataan Yesus. Gereja kita mengusung atau mengangkat tema The Work of Christ atau karya Kristus di bulan Paskah ini, The Work of Christ. Dan sepanjang bulan ini kita akan mempelajari apa saja karya Kristus dalam hidup orang percaya. Minggu lalu dalam ibadah Good Friday dan Jumat Agung kita membahas mengenai The Work of Salvation, karya keselamatan Tuhan melalui karya salibnya di Golgota dan kebangkitannya. Dan di minggu kedua ini Bapak Ibu kita akan belajar mengenai The Work of Redemption, karya penebusan. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Why the Blood? Kenapa harus darah? Kenapa harus darah dan apa signifikasi darah mengenai kebangkitan atau penyelamatan dosa manusia. Mari sama-sama kita pelajari Alkitab. Bapak Ibu banyak bicara soal darah. Kurang lebih ada 360 kali kata darah disebut di dalam Alkitab. Darah Bapak Ibu memegang atau menjadi topik yang begitu esensial di dalam Alkitab. Mari kita baca Imamat 7 ayatnya yang ke-11. Saya khotbah harus hati-hati saudara, karena dosen saya di depan saudara ya. Salah exegese bahaya saudara ya. Nanti bisa dicabut gelarnya saudara. Imamat 17 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca 3, 2, 1 ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan apa? Pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan apa? Pendamaian dengan perantara apa Bapak Ibu? Perantara nyawa. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, saudara akan mengenal sebuah hari raya namanya The Day of Atonement, hari raya pendamaian. Apa itu Pak Pendeta? Hari raya pendamaian adalah hari raya di mana setiap awal tahun atau di hari raya mereka orang Yahudi membawa korban kepada Allah. Bapak Ibu, domba atau merpati dan seterusnya. Dan domba atau merpati itu akan memberikan kedamaian. Istilahnya murka Allah selama setahun itu tenang. Bapak Ibu, tahun depan datang lagi dan ulang lagi. Nah, kenapa harus darah? Dan kenapa harus darah Yesus? Khotbah ini akan pelan-pelan. Saya minta saudara bear with me, karena saya percaya pulang dari tempat ini saudara pasti diberkati Tuhan. Nah, mari kita mundur dulu Bapak Ibu ke dalam peristiwa kejatuhan manusia. Untuk menjawab kenapa harus darah Yesus, kita harus melihat kenapa penyebab darah Yesus harus tercurah. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-9. Mari sama-sama kita baca Kejadian 3 ayatnya yang ke-9. 3, 2, 1 iya. Tetapi dan berfirman kepadanya apa saudara? Di manakah engkau? Saudara jangan berpikir Tuhan tidak tahu posisi Adam sesungguhnya. Karena secara teologi Allah memiliki hakikat. Yang pertama adalah omniscience, dia maha tahu. Yang kedua adalah omnipotent, dia maha kuasa. Dan yang ketiga adalah omnipresence, dia maha hadir. Sama-sama bilang sama saya, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Jadi saudara jangan dengar orang bilang gitu, kalau memang dia Tuhan, kok dia nggak tahu Adam ada di mana? Kalau memang dia Tuhan, kok dia nanya Adam kenapa ada di mana? Itu pertanyaan orang-orang dan banyak orang Kristen bingung sama hal itu. Yang ditanyakan Allah kepada Adam bukan lokasi secara fisik. Saya ulang lagi, yang ditanyakan Allah tidak menanyakan lokasi fisik Adam, melainkan Allah menanyakan posisi hati Adam. Hati Adam di mana? Karena Allah tahu Adam mengumpet di mana.
Latar belakang dari ayat ini, Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah. Adam memakan buah pohon pengetahuan yang baik yang benar. Dan kata pemberontakan di sini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan sekedar jatuh dalam dosa. Menggunakan bahasa Ibraninya asam, saudara. Aslam, bukan asam lambung ya. Asam yang artinya kesalahan, pelanggaran atau pemberontakan. Jadi ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik yang benar, Adam bukan sekedar, dosa itu bukan sekedar marah sama orang, Bapak Ibu nggak sesederhana itu. Dosa itu bukan sekedar kita ngomongin orang, tetapi terminologi dalam kejatuhan manusia dalam Kejadian 3 bahwa Adam bukan sekedar memakan buah pohon pengetahuan yang baik yang benar, tetapi Adam memberontak terhadap Allah. Itu yang dimaksud dengan asam. Yaitu Adam, Bapak Ibu, mendeklarasikan sebuah deklarasi, sebuah proklamasi bahwa Adam hidup di luar kerajaan surga. Ingat 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, hari lahirnya sekali merdeka. Saya sebenarnya nggak mau nyanyi, tapi nadanya cocok saudara. Di ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, maka Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak lagi berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Yang ngerti bilang amin dulu. Nah ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar, Adam dan Hawa sedang menyatakan kepada Tuhan bahwa mereka memberontak terhadap Allah. Bahwa mereka memilih jalan mereka sendiri. Bahwa mereka tidak lagi mau berada di bawah pemerintahan Allah. Itulah yang menjadi hal yang membuat keadaan menjadi rumit. Roma 6, mari kita baca Roma 6, Bapak Ibu. Kita lihat Roma 6 ayatnya yang ke-23. Kita baca 3, 2, 1. Ya, sebab ia mau tetapi ialah hidup yang apa? Kekal di dalam Kristus Yesus apa? Tuhan kita. Kita lihat lagi Roma 5 ayat yang ke-12. Sebelum kita baca, sama-sama bilang sama saya, upah dosa adalah maut. Sama-sama sekali lagi, dosa upahnya maut. Sama-sama bilang sama saya, pasti. Roma 5 ayatnya yang ke-12 kita baca. 3, 2, ya. Sebab itu oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut apa? Maut telah menjalar kepada, karena semua orang telah apa? Sama-sama bilang sama saya, semua orang berbuat dosa. Jadi isunya bukan hanya di Adam. Isunya adalah ketika Adam berbuat dosa, Adam memberontak terhadap Allah, maka kalau kepalanya busuk, maka sebawahnya apa? Busuk. Nah ini menjadi isu besar dari umat manusia. Bahwa ketika Adam berbuat dosa, maka seluruh keturunannya, garis darahnya mengalami dosa, tercemar oleh dosa. Alkitab bilang telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Alkitab bilang demikian. Bahwa Allah bilang kepada Adam dan Hawa, kalau kamu memakan buah itu kamu pasti mati. Dan Alkitab mengatakan dalam kitab Roma bahwa upah dosa adalah maut. Berarti apa? Mati. Masalah muncul di sini, Bapak Ibu, karena di sisi lain ada sebuah pribadi yang disebut dengan namanya iblis atau bahasa Ibraninya sibolis. Iblis saudara pendakwa, accuser. Iblis tahu aturan main. Iblis jaksa penuntut umum. Iblis tahu bahwa manusia memberontak terhadap Allah. Dan iblis, Bapak Ibu, iblis berdosa, Allah, malaikat berdosa, menjadi iblis Allah buang. Betul tidak? Tetapi manusia berdosa, Allah tebus. Itu tumben nih. Makasih Bu. Iblis berdosa, Allah, manusia berdosa, atau malaikat berdosa, Allah buang. Tapi manusia berdosa, Allah tebus. Dan Allah datang, Bapak Ibu, iblis datang membawa masalah ini kepada Allah. Iblis tahu bahwa Allah nggak bisa melanggar firman-Nya. Iblis tahu bahwa Allah tidak bisa melanggar kebenarannya.
Iblis menyatakan kepada Allah, menuduh kepada Allah bahwa yang kau kasih telah memberontak. Yang kau kasih harus dihukum mati. Yang kau kasihi telah memberontak. Upah dari pemberontakan adalah apa? Maut. Di sini masalah terjadi. Lucifer tahu betul bahwa Allah nggak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Jikalau Allah berfirman manusia harus memberontak jika mati, maka iblis menuntut agar Allah melaksanakan hukuman itu. Iblis di pengadilan mendakwa, menuduh manusia siang dan malam di hadapan Allah agar hukuman tetap dijatuhkan. Dalam kitab Wahyu yang dijadikan lagu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang karena telah dilemparkannya para apa? Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka apa? Siang dan malam di hadapan siapa Bapak Ibu? Kita baca sekali lagi. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Kita baca dengan semangat. Karena pendakwa saudara-saudara kita yang apa? Yang mendakwa mereka siang dan malam. Di mana Bapak Ibu? Di hadapan Allah. Iblis mendakwa kita siang dan malam. Iblis meminta Allah menjatuhkan hukuman terhadap kita siang dan malam. Dan ini menjadi jawaban kenapa harus darah Yesus. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Mari kita lihat dulu darah dalam kepercayaan dunia. Hampir semua budaya di dunia percaya darah berkaitan dengan kehidupan. Hampir semua kepercayaan di dunia percaya darah berkaitan dengan pengorbanan. Darah berkaitan dengan penebusan. Darah berkaitan dengan dunia roh. Kejadian 3 ayat yang ke-21 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah membunuh seekor binatang. Saya nggak tahu apa binatangnya. Tapi kulitnya diambil. Apa Bapak Ibu? Dicuci, dimasak. Ditutupin kepada Adam dan Hawa. Dari situ awalnya. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara kita. Berbeda keyakinan tapi satu kebangsaan. Saudara kita setiap tahun mengadakan Idul Adha. Mereka memberikan korban darah. Dianggap sebagai sebuah ketaatan kepada Allah. Kalau saudara melihat sebuah tradisi, sebuah suku di Indonesia. Mereka membuat darah kerbau. Bapak Ibu, sebuah suku dalam upacara puluhan hingga ratusan kerbau disembeli. Darah ditumpahkan. Mereka percaya darah membantu arwah menuju ke alam roh. Mereka percaya bahwa semakin banyak darah, semakin cepat perjalanan ke alam baka. Kalau kita melihat lagi Bapak Ibu praktik okultisme atau praktik kuasa kegelapan. Banyak praktik okultisme pakai darah ayam, darah kambing dan darah hewan lain. Tadi di Bekasi ada jemaat cerita. Dia mau buka ruko, ada orang pinter, minumnya tolak angin. Ada tolak orang pinter, suruh dia potong ayam yang ayamnya warnanya hitam semua. Ayamnya harus dipotong, darahnya harus dicipratin. Tadi di Bekasi ada cerita juga. Ada orang pergi ke yang namanya orang pinter di Cimone, samping Paris. Itu lidahnya harus dibuka, dikelet, darahnya harus ditaruh di saji-sajian. Dan dia bilang, dia kaya. Bisnisnya maju, berhasil. Tapi ketika dia terima Yesus, dan tidak melakukan itu, tidak memberikan lagi darah, tidak lagi memberikan persembahan, bisnisnya turun. Dan saya bilang kamu don't worry. Itu dari iblis. Kalau kamu datang sama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan lipat kali ganda. Dengar baik. Iblis, kalau kita minta 1 untuk bayarannya, dia minta 10. Betul tidak? Tapi kalau Tuhan, kita minta 1, dia kasih 10. Dan harganya gratis karena darah Yesus. Tepuk tangannya bisa lebih mantap dari ini. Amin. Makanya saya bilang kalau ada anak Tuhan masih pergi ke dukun-dukun, bertobat. Kalau ada anak Tuhan masih pergi ke opo-opo. Kalau ada anak Tuhan masih main kartu tarot.
Wah, diem semua nih. Kalau ada anak Tuhan masih percaya horoskop, apa bintang lo? Sagittarius. Sakit karena tak diurus. Masih percaya sio-sio, bertobat. Sio lo apa? Gua babi. Lo apa? Sio mama bertobat. Praktik okultisme. Bahkan kalau kita mundur lebih jauh lagi, budaya kuno. Kalau kita lihat Yunani kuno, di Yunani kuno mereka sebelum bertarung, mereka harus mempersembahkan korban darah untuk dewa disenangkan. Untuk meminta perlindungan, untuk menghapus murka. Pergi lagi ke Amerika Tengah, korban darah manusia agar dewa matahari nggak marah. Agar matahari tetap terbit. Kita pergi lagi ke Romawi kuno, korban darah binatang untuk pengampunan, untuk kemenangan perang. Dari semua data yang saya kasih tunjuk sama saudara, kita menemukan satu pola. Kita menemukan satu pattern. Sama-sama bilang sama saya pola. Sama-sama bilang sama saya pattern. Apa patternnya? Bahwa manusia memahami bahwa darah memegang peranan penting. Makanya dalam kitab Imamat Allah berkata dilarang memakan darah. Tetapi kita dalam malam Paskah, Yesus di perjamuan terakhir, dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi korban penebus dosa kamu. Minumlah, makanlah. Para murid-murid kita orang Indonesia kita nggak kaget. Tetapi orang Yahudi yang ribuan tahun dilarang makan darah, tiba-tiba rabinya bilang, inilah darahku, minumlah. Itu membuat mereka semua syok. Karena ribuan tahun mereka dilarang makan darah. Tiba-tiba rabi muda mereka, juru selamat mereka bilang, inilah darahku. Celakanya, iblis selalu mengimitasi. Makanya kuasa kegelapan pakai darah. Maka disebut dengan namanya perjanjian darah. Iblis itu rajanya mengimitasi. Sama-sama bilang sama saya, imitasi. Tadi di Bekasi orang bilang mengiming-iming. Mengimitasi. KW2, KW3, KW5. Pakai darah. Entah berapa banyak orang cerita sama saya. Pergi ke orang pintar. Supaya dan sebagainya. Entah berapa banyak mereka cerita sama saya. Harus malam tertentu, di bulan tertentu, malam-malam, mandi air 7 rupa, kembang 7 rupa, full moon, buka baju, mandi. Dapat berkat enggak? Masuk angin dia. Kalau saudara anak Tuhan, salah satu dosa yang paling Allah benci adalah perzinahan dengan Allah lain. Kalau saudara anak Tuhan, mulai hari ini berhenti ke dukun-dukun. Gak ada yang amin, mantap. Aminnya pura-pura semua saudara. Maksa yang terakhir saudara. Amin. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan ulang lagi bilang. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang bilang. Mari kita masuk kenapa harus darah Yesus. Kenapa harus darah? Dan yang kedua kenapa harus darah Yesus. Kenapa harus darah? Dan yang kedua kenapa harus darah Yesus. Saudara siap untuk diberkati? Yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kita berikan dulu tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yang pertama, bahwa darah akan membersihkan. Darah Yesus akan membersihkan. Sama-sama bilang sama saya, membersihkan. Kalau kita melihat dari terminologi ilmu kesehatan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ilmu kesehatan, darah Bapak Ibu memiliki fungsi yang menarik. Fungsi apa dari darah saudara? Yang pertama, Bapak Ibu saya pelajari, darah itu memberikan kehidupan. Bapak Ibu, di dalam ilmu kesehatan, darah pembawa hidup. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa oksigen, sel mati dalam hitungan menit. Otak akan mulai rusak, Bapak Ibu, di bawah 4 menit tanpa adanya aliran apa Bapak Ibu? Darah. Artinya secara literal Bapak Ibu, hidup kita bergantung pada darah. Yang kedua, darah membawa nutrisi,
membawa kekuatan. Darah secara kesehatan membawa glukosa, membawa energi, membawa vitamin, membawa mineral, hormon, dan protein. Tanpa darah, tubuh nggak bisa bergerak, otot nggak bisa bekerja, organ mati. Jadi kalau mau ngomong dengan tegas, darah bukan hanya cairan, tapi darah adalah sistem kehidupan. Yang ketiga, darah adalah sistem pertahanan tubuh. Dalam darah ada sel darah putih, imun sistem. Dalam darah ada antibodi. Bahkan dalam darah ada platelet. Saya nggak tahu bener apa enggak tuh. Platelet. Yang kalau kita jatuh, kita obatin berapa minggu kemudian lukanya sembuh. Tapi ada luka yang kita obatin nggak sembuh-sembuh. Karena bukan di luar, tapi di dalam. Dari 500 sendi manusia, salah satu sendi yang paling mengerikan. Sendirian. Itu yang ya single itu saudara. Makanya darah Yesus membersihkan. Tadi saya bilang sama saudara di awal khotbah. Bahwa manusia jatuh dalam dosa. Upah dari dosa adalah maut. Dan iblis mendakwa siang dan malam. Dan darah Yesus menjadi jawabannya. Bapak Ibu, darah binatang hanya menutupi. Ini salib nih, hanya menutupi. Masih ada nggak? Masih ada nggak saudara? Darah binatang hanya apa? Menutupi. Tetapi darah Yesus, darah binatang hanya menutupi. Tapi darah Yesus bukan hanya menutupi, tapi menghapus. Yesusnya mantep nih. Entah kenapa begini gambarnya gue juga nggak tahu. Yesusnya sangat kekinian ya. Darah binatang hanya menutupi. Tapi darah Yesus menghapus. Amin. Darah binatang cuman bayar bunganya. Ini saudara kayak nggak pernah ngutang saudara. Darah binatang hanya bayar apa? Darah Yesus bayar bunganya, bayar pokoknya, bahkan dia kasih modal baru buat saudara. Ayo kalau mau foto boleh saudara. Beneran di foto loh. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi kata Alkitab, dia akan memutihkan seputih salju. Kenapa harus darah Yesus? Karena darah binatang hanya menutupi. Darah Yesus membayar apa? Lunas. Ibrani 10 ayat 1 dan 4 kita baca sama-sama yuk. 3, 2 ya. Di dalam hukum, Ibrani 10, 1 dan 4. 10, 1 dan 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari dan bukan hakikat dari. Karena itu dengan korban yang sama setiap apa? Tahun terus menerus apa? Dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin apa? Menyempurnakan mereka yang datang mengambil apa? Ayatnya yang kedua kita baca, sebab pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk. Ayatnya yang ketiga kita baca lagi, tetapi setiap tahun orang diperingatkan akan adanya apa? Ayat yang keempat kita baca, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan, apa Bapak Ibu? Menghapuskan dosa manusia. Menghapuskan dosa. Allah dalam kemahakudusannya, ini Allah Maha Kudus. Di sana kita manusia, maaf ya jangan marah sama saya, orang bejat, orang berdosa, orang jahat, maaf ya, orang gak tahu diri, udah ditolong masih buat dosa, udah dikasih anak masih buat dosa, udah dikasih pekerjaan masih aneh-aneh. Dalam keadaan keberdosaan kita, perbuatan baik kita gak bisa sampai ke sana, keberkesalehan kita gak bisa sampai ke sana. Apapun yang kita lakukan ada jurang yang terlalu besar, kita gak bisa tembus ke sana. Makanya
darahnya Bapak Ibu bukan darah Musa. Darah Musa pun sama-sama seperti kita, berdosanya. Bukan darah Paulus. Karena kita bilang semua manusia telah berbuat dosa. Itu yang menjadi isu besarnya. Garis darah manusia, siapapun manusia. Saya tanya, Musa berdosa nggak? Paulus berdosa nggak? Gideon berdosa nggak? Kok lebih semangat sih? Ya ada roh-roh kurang ajar di situ. Semua orang telah berbuat dosa. Colek kiri kanan saudara. Hai orang berdosa. Bilang sama yang baru ngomong, jangan sombong aja. Amin. Alkitab saya bilang bahwa Yesus datang sekalipun dosamu semerah seperti kirmisi, dia akan putihkan seperti salju. Yang ketiga, apa makna dari darah Kristus? Darah Kristus memberikan kita akses. Sama-sama bilang sama saya, akses. Tampilkan gambar tabernakel. Ini adalah gambar tabernakel zaman perjanjian lama. Setiap kita, saudara dan saya, level kita cuma sampai di halaman. Kita nggak boleh masuk sampai ke dalam, nggak bisa. Hanya imam. Imam Bapak Ibu nggak boleh ngapa-ngapain. Imam Lewi tugasannya melayani Tuhan. Dia penghidupannya 11 suku Israel diperintahkan oleh Allah untuk memberikan berkat kepada Imam Lewi. Imam Lewi, suku Lewi hanya boleh melayani Allah. Selama setahun suku Lewi hanya bergumul sama Allah. Hanya melayani pekerjaan Allah. Karena suku Lewi harus kudus. Harus benar. Karena merekalah imam besar yang akan bawa korban persembahan kepada Allah di ruangan maha kudus. Kalau mereka tidak kudus, Bapak Ibu, mereka akan mengalami murka Allah. Bukan Allah pemarah, bukan Allah orangnya sensian atau mudian atau swing mood gitu. Tapi respon dalam kekudusannya, Allah itu kudus. Maka yang tidak kudus dekat sama dia akan mental. Yang ngerti bilang amin dulu. Saudara baca lagi dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan manusia. Semua diciptakan Allah, tetapi hanya manusia yang dihembuskan napas kehidupan. Betul tidak? Hanya dalam manusia lah roh Allah tinggal sama kita. Katakan amin. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah gak bisa tinggal lagi. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah gak bisa gabung sama yang gak kudus. Makanya harus ada jalan keluar. Dari awal penciptaan sampai sekarang, Allah menciptakan Taman Eden, mau dekat. Manusia jatuh dalam dosa. Allah ciptakan yang namanya bait tabut Allah, bait Allah, mau dekat. Sampai Allah mati di kayu salib. Sampai ketika Allah mati di kayu salib, murka Allah dipuaskan. Roh Kudus dicurahkan. Allah yang dari luar, Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah di dalam kita. Katakan amin. Dari Allah beserta kita, jadi Allah di dalam kita. Manunggal. Manusia hanya sampai di sini. Mereka akan bawa korban. Ini kalau kita mundur 2000 tahun yang lalu. Ini gereja penuh dengan kambing, domba. Kalau dosanya besar, ya dinosaurus lah. Ini setiap tahun nih, orang bawa kambing, domba. Kalau dosanya kecil, tekukur. Ini benar atau merpati. Kalau saya mungkin bawanya semut. Sombong Gideon. Bisa kebayang gak? Tiap tahun kita bawa. Celakanya cuma buat apa? Nutupin. Tapi kan repot orang Kristen. Udah dikasih mudah sama Tuhan, masuk ibadah gak usah bersih-bersih dulu. Saudara lihat ini konteksnya. Bawa korban bakaran. Harus dibersihkan gambaran dari pembaptisan. Dan berbagai macam syarat ketentuan berlaku. Korban bakaran pagi, korban bakaran siang, korban bakaran petang, korban bakaran menuju malam. Korban bakaran. Tapi sekarang kita cuma dikasih ibadah seminggu sekali. Itu pun masih telat. Telat sih masih puji Tuhan. Ada yang gak datang.
Kemarin Jumat Agung ini gereja, ampun penuhnya minta ampun. Gelantungan semua. Tapi sekarang udah seperti biasa pada umumnya. Banyak orang Kristen intelijen. Gak boleh sering kelihatan. Dia intelijen, gak boleh sering kelihatan Pak. Munculnya cuma nafas saja, Natal Paskah. Itu banyak orang Kristen yang muncul cuma Jumat Agung. Paskah gak muncul. Dia cuma mati tapi gak bangkit. Darah Yesus memberikan akses. Ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab bilang, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kalau dari bawah berarti manusia yang, tapi kalau dari atas berarti Tuhan yang robek. Semuanya itu Allah memberikan kita akses. Lalu pertanyaan menariknya, kenapa harus darah Yesus? Kenapa harus darah Yesus? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Allah adalah roh, katakan amin. Roh punya darah enggak? Salah benar tidak mempengaruhi keselamatan. Tolong jawab aja saudara. Roh punya darah enggak? Roh punya darah enggak? Enggak punya. Yang buat dosa manusia atau Allah? Makanya harus menebus dosa manusia, Allah atau manusia? Manusia. Secara hukum legalitas, yang salah adalah manusia. Kalau yang tebus Allah, gak cengli. Betul tidak? Gak fair. Jadi bagi saudara yang suka denger tuh di YouTube orang yang bilang gini, masa Allah mati di kayu salib? Masa Allah menderita di kayu salib? Masa Allah sampai berdarah-darah begitu sih? Allah macam apa tuh? Suka baca itu kan? Saya sering dikirimin sama jemaat, Pak tolong jawab. Lu yang jawab. Enak aja gue yang dibawa-bawa. Masalah gue udah banyak. Jangan lo tambah-tambahin. Masih kurang gue diomongin. Suka dengar gitu kan? Kalau memang dia Allah, kenapa gak gini aja nih? Beres. Tapi masalahnya demikian saudara, kita perlu mengerti. Justru disitulah the beauty of Christianity. Disitulah keindahan kekristenan. Bahwa Allah mengikuti firman-Nya. Allah dibatasi oleh firman-Nya. Allah tidak menebus saudara dengan cara yang asal-asalan. Karena kalau Allah menebus dengan begini, maka iblis akan bilang, gue cengli. Iblis akan bilang, oh gak benar. Maka iblis akan mendakwa, penebusanmu gak sah. Karena Allah adalah roh dan roh gak punya darah. Maka Allah datang dalam wujud manusia. Yang pertama harus manusia. Yang kedua harus tidak berdosa. Alat pembayaran yang sah. Harus manusia. Harus tidak. Masalahnya cari orang yang manusia banyak. Ini manusia semua kan? Apa pohon pisang? Manusia ya. Pertanyaan kedua kan yang paling berat nih. Harus tidak. Ada yang tidak berusaha angkat tangan? Ya Pak, napasnya dosa saya Pak, napas. Lihat orang, dosa Pak. Mata aja mata ngelirik gini mata julid. Tambah bibir gini. Saya doa semoga bibir tuh balik saudara. Kalau nggak repot sampai mati gini. Manusia dan tidak berdosa. Makanya dalam wujud manusia, dia mengambil rupa dalam manusia. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Mari kita baca. Saya akan segera selesai. Setelah diberkati amin. Yuk kita baca. 3, 2, iya. Aku akan. Dan engkau akan meremukan apa? Tumitnya. Sama-sama bilang sama saya keturunannya. Bapak Ibu dalam tradisi Yahudi kata keturunan perempuan itu jarang disebut. Orang Yahudi dan pencatatan Yahudi, pencatatan Romawi sering menyebut kata laki-laki. Makanya 5 roti 2 ikan yang dicatat adalah 5.000 orang saja. Itu laki-laki saja. Pencatatan Yahudi dan pencatatan kerajaan Romawi cenderung hanya mencatat laki-laki saja. Tetapi ayat ini unik. Karena ayat ini memberikan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya.
Menjadi lebih rumit lagi dalam bahasa Ibraninya, kata keturunan menggunakan kata zera. Zera, bukan zara, itu diskon. Zera, tahu zera kan? Zera, zera, zera aku. Zerakan. Kita lanjutkan. Zera artinya benih. Zera artinya, mohon maaf saudara, sperma. Di seluruh Alkitab, zera dihubungkan dengan kata laki-laki. Tapi Kejadian 3 ayat yang ke-15 tidak menyebut benih laki-laki, melainkan benih perempuan. Dan yang menarik Bapak Ibu, kenapa harus benih perempuan saja? Seperti saya bilang di awal khotbah saya, hukum legalitas, original sin. Secara teologis Bapak Ibu diwariskan melalui garis Adam, garis laki-laki. Itulah sebabnya kita menyebut dosa Adam, bukan dosa Hawa. Saya mau tanya, yang buat dosa pertama kali Adam atau Hawa? Ya kedengaran Bu, siapa? Siapa Bu? Kurang semangat Bu? Pak tolong direkam Pak. Karena mereka lah penyebab kita di sini Pak. Bercanda saudara. Hawa. Tapi Alkitab bilang bahwa dosa Adam. Kita tahu bahwa Yesus punya ayah tapi bukan biologis. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, Maria dan Yusuf tidak melakukan hubungan suami istri. Yang ngerti bilang amin dulu. Maka kita mengerti kalau Yusuf dan Maria melakukan hubungan suami istri, maka klaim Yesus adalah manusia yang tidak berdosa akan gugur. Karena Yusuf orang berdosa. Darah Yusuf akan menggagalkan. Yesus disebut sebagai darah yang tidak berdosa. Yang ngerti bilang amin dulu. Maka ketika Yesus Bapak Ibu tidak dilahirkan berdasarkan hubungan suami istri, kita bisa bilang maka darah Yesus darah yang tidak terkontaminasi. Tapi menjadi menarik karena mamanya pun Maria juga orang berdosa. Kalau saudara nggak ngerti apa yang ingin saya sampaikan sama saudara, maka saudara akan dapat dibikin orang ke kiri ke kanan. Saudara perhatikan deh, yang paling sering diserang dalam iman kekristenan adalah karya salib. Betul tidak? Yang paling sering diserang adalah Yesus tidak disalibkan. Yesus mukanya diserupakan. Dan seterusnya. Karena kalau salib tidak ada, kalau Yesus bukan orang yang suci, maka penebusan kita demi hukum batal. Yang ngerti bilang amin dulu. Maria adalah orang berdosa. Tadi Yusuf tidak melakukan hubungan suami istri. Klaim Yesus orang tidak berdosa sah. Tadi Alkitab bilang Roma 6, Roma 5, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Semua artinya semua, betul tidak? Nah tapi ketika Maria orang berdosa, bagaimana kita menjawabnya? Tapi Tuhan kita itu ajaib, katakan amin. Kenapa Tuhan kita ajaib? Karena Yesus Bapak Ibu, Allah kita lahir, darah janin dan ibunya tidak pernah bercampur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nutrisi dan oksigen memang didapat dari plasenta. Tetapi mereka memiliki sistem darah sendiri dari sejak pembentukan. Makanya golongan darah ibu bisa beda sama anaknya. Apalagi ibu sama anak orang lain. Dari awal penciptaan, golongan darah Bapak Ibu, bayi dengan darah ibunya, menurut kedokteran, I do research, Bapak Ibu sudah tanya sama dokter-dokter. Dan memang Bapak Ibu menurut kedokteran plasenta ibu dengan plasenta anaknya, darah anaknya berbeda. Maria adalah inangnya, ini bukan inang boru ya. Maria adalah inangnya yang menyediakan tubuh fisiknya. Tapi benihnya dari Allah. That's why Yesus adalah manusia yang datang ke dunia tidak membawa dosa keturunan dari benih Adam. That's why Yesus adalah manusia pertama sejak Adam
yang lahir. Sejak Adam lahir dengan darah yang bersih. Maka klaim penebusan dosa kita secara legalitas, secara hukum sah. Kita ditebus oleh darah Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sah. Enggak, biar saudara mengerti. Darah Yesus menebus kita. Kalau Yesus orang berdosa, gak valid. Tapi Yesus orang benar. Sah. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, saudara nonton film Passion of the Christ. Iblis marah, betul tidak? Karena iblis tahu Allah menebus kita dengan jalan yang valid, sah secara hukum, sempurna. Bilang kiri kanan saudara, penebusanmu sempurna. Amin. Makanya Bapak Ibu, 2 kalimat yang paling indah yang pernah didengar oleh manusia. Kira-kira kalimat apa yang paling indah yang sudah pernah dengar dalam hidup ini? Kalau saya, kalimat yang paling indah yang pernah saya dengar, 3 kalimat. Berapa waktu lalu anak saya datangin saya, bisikin saya di telinga. Papa, gene, sayang papa. Itu indah banget. Adiknya sebelah kiri bisikin saya. Papa gepeng. Papa botak. Itu kurang indah. Tapi kalimat terindah, gene, sayang papa. Saudara mau tahu gak kalimat paling indah yang pernah didengar umat manusia? 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib, dengan proses yang legal dan benar, Yesus berteriak, sudah selesai. Saya ulang sekali lagi, Yesus berteriak, sudah selesai. I speak to your spirit, sudah selesai. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu hari ini, sudah selesai. Apapun penyakit yang kau hadapi, sudah selesai. Siapapun musuh yang menghadapi engkau, sudah selesai. Di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Maka setiap kali iblis mengintimidasi saudara, mendakwa saudara, ingatkan perkataan Yesus. Kenapa dari awal saya capek-capek bangun case sama saudara? Kenapa dari awal saya ceritakan kejatuhan manusia, makna darah secara universal, dan makna darah secara kehidupan, secara kedokteran. Saya jelaskan sama saudara kenapa Yesus disebut sebagai penebus yang sah. Kenapa darahnya tidak bercampur dengan manusia. Kenapa Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Agar saudara mengerti ketika dia di kayu salib berkata, sudah selesai. Maka benar-benar sudah selesai dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi. Sama-sama bilang sama saya, sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Tiap kali iblis intimidasi saudara, katakan sudah selesai. Tiap kali dia menakut-nakutin saudara, bilang sudah selesai. Tiap kali dia bilang sama saudara, kamu kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, papa kamu gak sayang sama kamu. Kamu itu orang gak benar, kamu akan hancur. Benjolan di tubuhmu itu kanker. Benjolan dalam tubuhmu itu tumor. Bosmu gak suka sama kamu, kamu akan di layoff, kamu akan dipecat, dan seterusnya. Ingatkan sama perkataan mereka, sudah selesai. It is finished. Amin. Sudah selesai. Apapun musim hidupmu, ujungnya kita yang menang. Ujungnya, makanya Paulus bilang begini, jangan mau digeser dari pengharapanmu akan Kristus. Digeser dari mana? Pondasi di atas kayu salib. Yesus berkata sudah selesai. Jangan mau digeser.
Jangan tambahkan dengan yang namanya perbuatan baik, dengan yang namanya kesalehan, dengan yang namanya doa puasa. Don't get me wrong, puasa itu baik, kesalehan itu baik, perbuatan baik itu Tuhan menyenangkan. Tapi ini perbedaan kekristenan dengan agama, bahwa agama berbuat baik untuk masuk surga. Tapi kita dalam kekristenan, kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik kita adalah respon atas keselamatan kita. Amin saudara. Kita bukan berbuat baik supaya Tuhan sayang sama kita. Sebelum kita berbuat baik, Tuhan sudah sayang. Akhirnya sebelum kita bertobat, Tuhan sudah mati di kayu salib. Makanya ini yang membedakan kekristenan. Makanya Paulus bilang, jangan mau digeser dari pengharapanmu akan Kristus. Jangan mau digeser. Banyak orang Kristen berpikir, kalau saya doa lebih banyak lagi, Tuhan akan makin sayang. Bukan doanya yang salah, motivasimu yang salah. Oh, kalau saya kasih perpuluhan, kalau saya telat kasih perpuluhan, Tuhan marah. Memang Tuhan ormas. Yang kalau telat dimarahin, weh telat, bayar. Bukan berarti kasih perpuluhan gak boleh. Boleh banget. Tapi jangan kasih perpuluhan dengan pemikiran supaya Tuhan lebih sayang. Yang ngerti bilang amin dulu. Jangan kasih persembahan supaya Tuhan lebih cinta. Karena di kayu salib, saat kita masih memberontak, Dia mengasihi kita. Sudah selesai. Bawa pulang pesan ini dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dalam bisnismu. Tiap kali badai menghantam hidupmu, nyatakan dengan iman. Sudah selesai. Kita tutup Alkitab.